Sayang sekali. Kalau Bapak Ibu mau tunggu Mekah itu kosong hanya untuk kita, nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Ya. Karena ada orang, kenapa nggak umroh? Oh kalau Ramadan rame banget. Ya pasti rame, orang semua kejar pahala. Terus kita mau tunggu Mekah kosong buat kita sendiri. Nggak bakal terjadi. Jangan sia-siakan ini peluang yang luar biasa nih. Ya. Jadi umroh teman-teman sekalian. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup. Kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta langit dan bumi, dan apapun dari tujuan kita diciptakan dan berada di muka bumi ini, serta kita tahu mana yang dibolehkan, yang halal, mana yang tidak dibolehkan, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan juga meraih puncak balasan nanti di surga di akhirat insyaAllah. Allah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur berterima kasih yang dengannya segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan dan tentu berharap agar kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan dari pahala yang besar karena mengucapkan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali rahmat, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatunya, apakah pemenuhan kebutuhan, apakah pengampunan dosa, solusi dari permasalahan, semua masuk dalam di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, karena ini adalah momentumnya Ramadan dan kajian rutin kita insyaAllah setiap bulannya untuk alumni Uhud bertepatan juga di bulan Ramadan, maka kita akan coba meraih dan membahas peluang-peluang emas di bulan Ramadan. Rasulullah SAW, saudaraku seiman, setiap kali tiba Ramadan, beliau seringkali mengucapkan sabdanya yang masyhur, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maksudnya berkah adalah segala sesuatu di bulan Ramadan ini dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita sahur dengan makan sedikit, cukup bertahan. Begitu juga pada saat kita berbuka puasa. Waktu kita cukup panjang yang kita lalui dalam keseharian. Mulai dari pagi sampai menjelang maghrib. Karena kita tidak ada sarapan, tidak ada makan siang yang biasa menyita waktu kita sejam, 2 jam, 3 jam. Ya. Apalagi orang kadang-kadang cari makan siang jauh, keluar. Maka cukup banyak waktu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Dan di bulan Ramadan ini juga, kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Jadi berpuasa di sini, teman-teman saya nanti akan kita paparkan insyaAllah, adalah sebuah ibadah yang tidak ada taranya. Tidak ada yang menyaingi pahala ibadah puasa yang sedang teman-teman lakukan ini. Bertahan sedikit, bersabar di jalan memerintahkan pada saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, maka ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu al-ashru kullu amal ibn Adam lahu, semua amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Lalu akan diberikan balasan ashru ila sab'amiyah di'fin, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jal, Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung. Jadi memang ini pahala yang sangat besar. Ibadah yang sangat luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengatakan,
Tentu ibadah puasa ini akan lebih kita jabarkan sebentar ya. Selain dia ibadah tentu banyak sekali manfaat-manfaatnya insyaAllah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fihi tuftahu abul jannah. Di bulan Ramadan ini secara khusus dibuka pintu-pintu surga. Jadi di saat inilah dibuka pendaftaran menuju ke surga. Iklan resmi dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Siapa yang mau jadi ahli surga, mendaftarkan dirinya, ini saatnya. Kalau kita rasionalkan, kalau ada orang yang ingin mendaftar bekerja di satu perusahaan, dan perusahaan itu sedang membuka pendaftaran, ada waktunya misalnya dari tanggal 1 Maret sampai akhir Maret, kemudian dia mendaftar melamar, di waktu itu kan persentase penerimaannya lebih besar dibandingkan orang mendaftar sebelumnya atau bahkan sesudah penutupan misalnya. Jadi sebelum pembukaan pendaftaran atau sesudah ditutup pendaftaran tersebut. Maka kurang lebih seperti itu Ramadan. Karena memang seluruh muslim di muka bumi ini tidak terkecuali, semuanya tidak terkecuali, mereka akan mengikuti program Ramadan ini. Kita kemanapun di muka bumi di hari-hari sekarang ini, di Amerika, di Afrika, di Asia, di Eropa, di Australia, semua benua-benua ini, dan semua kota-kota dan desa kecil pun di mana ada muslim mereka akan sama melaksanakan ibadah puasa ini. Dan kita akan lihat semua perbuatan yang memang disebutkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa ke dalam surga, orang-orang pada bersaing sekarang. Puasa siang hari, lalu mereka bersedekah, mereka berzikir, membaca Al-Qur'an. Bahkan mungkin orang-orang yang belum pernah menyentuh Al-Qur'an pun di luar Ramadan sekarang membaca Al-Qur'an. Mungkin orang yang malas ibadah di Ramadan sekarang semangat untuk ibadah. Karena mayoritas muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Maka ini satu peluang yang luar biasa untuk masuk ke dalam surga. Dan surga adalah tempat abadi yang diimpikan oleh setiap orang. Tujuan utama kita, atau tujuan setiap muslim dalam kehidupannya adalah memang surga. Jangan pernah teman-teman sekalian punya target selain surga. Targetnya adalah surga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menuju ke surga itu, mengejar. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang target kita adalah mengejar apa yang Allah janjikan itu. Makanya dalam Al-Quran, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, terutama di dua surah, Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah setelahnya, itu dirincikan secara detail tentang apa yang ada di surga itu. Kebun-kebunnya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, fasilitasnya luar biasa. Kita baca saja, sudah ingin masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau kita melihatnya? Jadi ini luar biasa ini. Ya. Semua orang akan ke sana. Tujuannya. Orang yang tujuannya bukan ke surga, maka hidupnya tidak akan ada, ya, tidak ada kejelasan. Karena dia akan simpang siur antara perintah sama larangan. Tapi orang kalau tujuannya surga, dia akan menjauhi larangan, dia akan selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia menjadi orang baik. Karena perintah Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya, semua perbuatan baik. Dan semua perbuatan buruk dilarang. Bohong, menipu, menggunjing, membunuh, memfitnah, mencuri. Jadi orang kalau bertakwa kepada Allah SWT, dia akan menuju, atau orang mengejar surga sebagai targetnya, dia akan menjadi orang baik. Karena memang semua diperintahkan agama itu baik-baik saja. Yang dilarang juga buruk-buruk saja. Kalau orang menjadi muslim yang sejati, pasti jadi baik. Lalu kata Nabi SAW, tentu hadis tentang surga ini banyak sekali. Kalau teman-teman ikuti di playlist YouTube kami, itu ada 30 lebih bab ya, tentang surga dan neraka. 30 lebih bab tentang surga, 30 bab lebih juga tentang neraka. Ya. Dan saya sarankan teman-teman untuk membeli bukunya. Bukunya mungkin sebesar buku ini, ya, buku juga yang kami sudah susun dahsyatnya Ramadan. Dan ada buku seperti ini kurang lebih atau lebih tebal dari ini, tidak seberapa harganya, itu ada 30 bab lebih tentang surga, 30 bab lebih tentang neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka.
Kalau ingin sambil mendengarkan penjelasannya bisa ikuti playlist YouTube kami. Jadi tinggal beli bukunya, kemudian diikutin bab demi bab supaya kita terbuka wacana dan pikiran kita. Oh ternyata surga itu seperti ini yang saya dijanjikan. Oh ternyata neraka itu seperti ini yang saya diancamkan. Ya, karena orang akan termotivasi selalu mengejar surga dengan tahu apa yang dijanjikan di dalamnya. Bagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan. Yang setiap pelayannya itu memegang 2 nampan, dan ahli surga itu yang paling rendah di surga ini, itu akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan dengan merasakan kenikmatan yang sama. Karena di surga kita tidak akan merasakan lagi kenyang, kita juga tidak akan merasakan lapar. Jadi orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang. Jadi dia makan kapan dia mau, dia berhenti kapan dia mau. Hadis yang baru kami sampaikan tadi, bagaimana Nabi SAW mengatakan dia akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan. 20.000 nampan, semuanya dari awal sampai akhir kenikmatannya sama. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, sungguh orang mukmin di surganya akan duduk di salah satu sudut dari surga itu tidak berpindah selama 70 tahun karena indahnya. Kemudian baru dia pindah menuju ke arah yang lain. Itu saking luar biasa nikmatnya, salah satu sudutnya saja, belum yang lainnya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan akan didatangkan nanti orang yang paling menderita di dunia dari lahir sampai dia meninggal miskin, susah hidupnya. Mungkin dia hidup di kolong-kolong jalanan atau jembatan, maaf. Namun dia ahli surga, azan, sholat, mengerjakan perintah, tinggalkan larangan, tapi orang susah. Kata Nabi SAW akan datangkan hari kiamat orang penghuni surga yang paling susah selama di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan kembali. Dicelupkan saya lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, kamu pernah merasa menderita selama ini? Pernah enggak kamu susah selama ini? Maka dia menjawab mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semuanya penderitaan tersebut hanya dengan satu celupan di surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, maka didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka. Mungkin dari lahir sudah di istana raja, karena orang tuanya raja. Sampai dia meninggal di istana raja. Tapi ahli neraka, tidak beriman kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW datangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Dan ditanya setelah itu, pernah enggak kamu rasa kenikmatan selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Hilang semua dengan satu celupan di neraka itu. Ya. Oleh karena itu para sahabat, para kaum salaf dulu, mereka selalu menjadikan hadis-hadis tentang surga, tentang neraka ini sebagai bahasan inti bagi mereka. Mereka selalu mengulang-ulanginya agar memotivasi mereka, terutama kalau ada amal-amal yang cukup besar seperti harus jihad di jalan Allah, berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, menghadapi musuh, bisa terbunuh setiap saat, bisa cacat setiap saat. Jadi mereka membaca tentang, oh ternyata di surga ada bidadari, oh ternyata di surga ada istana, oh ternyata di surga ada ini dan itu. Hanya mereka termotivasi untuk mati syahid. Makanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak sempat hadir di perang Badar, lalu dia pada saat sahabat pulang dari perang Badar, mereka bercerita banyak hal. Bagaimana 314 orang mengalahkan 1.000 orang pasukan Quraisy. 314 dari kalangan sahabat mengalahkan 1.000 orang Quraisy. Di mana malaikat juga turun ikut serta dalam peperangan tersebut. Karena Nabi SAW bilang kepada para sahabat, mau enggak kalian lihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat di Badar? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di jari-jari musuh, ya, jari-jari musuh terpotong 4-4-nya atau 5-5-nya, dan ada luka bakar, dan di leher mereka juga ada luka bakar, itulah korban para malaikat. Karena memang Allah memerintahkan seperti itu dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Al-Anfal. Ya. Disuruh potong tangan-tangan musuh tersebut, Allah perintahkan para malaikat dan memenggal leher-leher mereka. Lalu juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pada saat di perang Badar mengejar seorang Quraisy dan ingin menebas lehernya, tapi tiba-tiba sudah tertebas. Memang luar biasa kejadian Badar pada saat itu. Intinya teman-teman sekalian, Anas bin Nadhr ini pada saat dengar cerita itu semua dan banyak cerita-cerita yang lain, dia mengatakan,
sungguh pertemuan pertama Rasulullah SAW dengan Quraisy aku tidak hadiri, maka kalau ada pertemuan lagi yang selanjutnya dengan Quraisy, maksudnya perang, aku akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Subhanallah, perang Badar terjadi di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Seingat saya di 15 Ramadan. Setahun setelah itu, setahun sebulan kurang lebih, 16 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Anas bin Nadir hadir dalam peperangan tersebut. Mungkin teman-teman tidak asing, saya sempat singgung cerita beliau ini di lokasi perang Uhud. Ya. Pada saat itu saya ingatkan kembali, waktu tersebarnya berita dari Ibnu Qami'ah, seorang kafir Quraisy yang mengatakan dia telah membunuh Rasulullah SAW, tapi berita bohong, para sahabat itu sempat putus asa karena mereka bingung, masih baru tahun 3 Hijriah, Nabi sudah meninggal, masih awal-awal Islam. Tapi ini berita bohong, tidak benar. Umar bin Khattab, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad dan beberapa sahabat Nabi yang memang sangat perkasa pun, mereka saking terpukulnya dengan berita itu, mereka letakkan pedang mereka di kancah peperangan dan duduk di tanah. Mereka tidak tahu harus ambil keputusan apa. Karena kalau benar Nabi SAW meninggal, mereka kehilangan pemimpin di awal-awal Islam. Lewatlah Anas bin Nadir ini radhiyallahu anhu di hadapan mereka, di hadapan Umar, di hadapan Sa'ad. Pada saat lewat, maka Umar mengatakan, mau kemana hai Anas? Lalu dia mengatakan, menuju ke surga. Menuju ke surga, bahasa dia begitu. Jadi mati ini untuk masuk ke surga. Ini yang sebenarnya sedang kita garis bawahi ya. Bahasa dia, menuju ke surga dalam riwayat, dan aku mencium bau surga di Uhud. Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah SAW sudah terbunuh? Maka Anas bin Nadir, kata Umar, mengucapkan kata-kata yang tidak pernah beliau lupa. Dia katakan tidak, kata-kata yang membuat kami semangat kembali. Dia mengatakan kalau memang Rasulullah, di Anas bin Nadir berkata kepada Umar bin Khattab, kalau memang benar Rasulullah SAW terbunuh, maka bangunlah dan terbunuhlah bersamanya. Kata Umar, kami pun jadi semangat kembali mendengar, iya ya, kalau Nabi mati kenapa kita tidak mati bersamanya? Maka Umar mengatakan kami berusaha untuk mengejar Anas tapi kami tidak mampu. Karena Anas sudah jalan sendirian menerobos pasukan. Jadi satu orang menerobos pasukan musuh kurang lebih hampir 3.000 orang. Apa yang memotivasi sosok Anas untuk berani masuk menerobos ribuan orang? Semuanya pegang pedang. Kalau masa kita sekarang, orang pakai pistol, pakai senjata dari jarak jauh. Gitu kan? Dan mungkin dia kena mati, hitungan detik. Tapi kalau orang kena pedang, bisa saja cuma sabetan, bisa saja cuma dipotong tangannya, bisa saja cuma dipotong kakinya, sakit. Tapi berani sekali Anas bin Nadir. Kenapa? Motivasinya surga. Motivasinya surga. Lalu kata Umar, kami berusaha mengejar Anas, kami tidak mampu. Ya, karena Anas sudah masuk. Dan pada saat selesai perang Uhud, semua jenazah sahabat dikumpulkan, ditemukan, walaupun cacat, itu kan, ada yang dimutilasi, tapi jenazah Anas tidak ditemukan. Kata para ahli sejarah, disebutkan dinukil beberapa riwayat, bahwasanya hanya ditemukan jempolnya saja. Yang kenal itu pun adalah saudari perempuannya. Ya, kalau ini adalah jari kakaknya gitu, atau saudaranya. Semua tubuhnya habis cabit-cabit oleh musuh. Apa yang memotivasi orang sampai seberani itu? Karena ada surga. Orang tahu tentang surga itu. Jadi memang kita harus membaca itu. Menariknya buku yang saya bilang tadi itu dibahas dari mulai baunya surga, dibahas mulai dari bangunannya surga, taman-tamannya, kebun-kebunnya, pakaiannya, kemudian fisiknya ahli surga. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang masuk surga maka perawakannya, postur tubuhnya seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, dan wajahnya akan seperti Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal diberikan sepertiga ketampanan dunia. Bukan wajah kita seperti Nabi Yusuf, tapi diberikan ketampanan seperti Yusuf. Begini wajah kita, tapi Allah berikan ketampanan yang luar biasa. Kita akan seperti Nabi Yusuf waktu di dunia gitu ya. Bagaimana ketampanan luar biasa diceritakan. Ya, jazakallahu khair. Jadi ini buku tadi yang saya bilang ya, Rasulullah SAW menceritakan tentang surga neraka kecil sebenarnya. Nah ini semua satu buku sudah kita bedah. Kalau ini yang cetakan barunya warna biru, ini cetakan lamanya warna hijau ya.
Buku ini berisikan banyak sekali, 30 bab lebih ya. Ini tepatnya kalau kita lihat di sini di daftar isinya, surga itu ada 30 bab. Ya. Dari mulai aroma surga, pintu-pintu surga, orang-orang yang mula dibukakan pintu surga, manusia yang mula-mula masuk surga, penyambutan terhadap penghuni surga, ahli surga yang paling rendah derajatnya, lalu tingkatan-tingkatan surga, derajat paling tinggi di surga, bangunan surga dan juga tanahnya, istana-istana surga, kamar dan tenda-tendanya, sungai-sungai dan mata air surga, sifat telaga Nabi SAW, pepohonan dan kebun-kebun di surga, makanan dan minuman ahli surga, pakaian ahli surga, permadani ahli surga, wanita-wanita ahli surga, hubungan biologis di surga, nyanyian para bidadari di surga, perhiasan ahli surga, sapu tangan ahli surga, pasar yang ada di surga yang akan bertemu ahli surga nantinya. Ahli surga melihat Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya akan mendapatkan 2 surga. Tinggi postur seorang mukmin di surga, keridhaan yang abadi selama-lamanya, jumlah barisan ahli surga yang masuk terakhir, kemudian di bab 30-nya keadaan surga lebih indah daripada yang digambarkan. Nah di sini ada di halaman 82 tentang postur ahli surga yang tadi baru saja saya sebutkan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, saya bacakan sebagiannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, yaitu tingginya 60 hasta, ya, 60 siku. Ya. Ketika dia menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarkanlah salam penghormatan balik dari mereka, karena itulah salam penghormatanmu dan salam keturunanmu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum, para malaikat menjawab juga Assalamualaikum warahmatullah. Lalu beliau melanjutkan, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau sama dengan tingginya postur Nabi Adam, tinggi 60 hasta. Bentuk tubuh itu terus berkurang di dunia sampai menjelang hari kiamat, ya, setelah penciptaan itu hingga sekarang, kata beliau. Jadi kalau masa dulu memang manusia tinggi-tinggi. Kalau orang bilang ada manusia raksasa, memang besar seperti itu dulu. Ya, 60 hasta ini kurang lebih 27,5 meter. Ya. Nah kita akan kembali seperti itu posturnya. Dalam riwayat lain dikatakan wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayub. Ya, dan kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf digambarkan saking tampannya sampai para wanita yang sempat Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka itu memotong tangan-tangan mereka karena tidak menyadari bagaimana ketampanan itu sampai membuat orang lalai memotong tangannya sendiri. Itu luar biasa gitu. Akan diberikan seperti itu. Kemudian juga ya, dikatakan mereka hati mereka seperti Ayub. Ayub ini orang yang sangat penyabar, tidak pernah sama sekali ya emosional, ya, selalu memaafkan, tutur katanya selalu santun. Maka akan seperti itu keadaannya. Diceritakan juga dalam sebuah riwayat bahwasanya surga itu, saya coba baca bab 30-nya sebagian riwayatnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, addattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah menyiapkan untuk semua hamba-hambaku yang patuh dan saleh itu apa saja nanti di surga yang belum pernah mata lihat. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan satu pemandangan yang pernah dilihat yang sangat indah. Misalnya kita ke satu pegunungan, lalu kita melihat pemandangan yang sangat luas, sangat indah. Apalah pemandangan yang indah ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu di surga akan jauh lebih indah daripada itu. Semuanya yang di surga nanti belum pernah mata lihat. Wala udhunun sami'at, semua nanti akan didengar di sana dari kicauan burung, dari suara-suara para pelayan bidadari dan bidadara itu belum pernah kita dengar seindah itu. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di benak manusia. Apa saja di sana nanti tidak pernah terlintas. Memang tidak bisa kita bayangkan karena indahnya. Misdaq dzalika fi kitabillah, dan itu disebutkan dalam kitab Allah, yang maksudnya kitabullah maksudnya dalam Al-Quran, kata Nabi SAW, firman Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dalam surah Sajdah ayat 17. Sesungguhnya kata Allah,
jiwa-jiwa itu atau seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat cemeti, tempat kita meletakkan ya anak-anak panah, ya, itu akan lebih baik kalau nanti kalau kita miliki daripada dunia dan seluruh isinya. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain juga sama riwayat Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Itu sangat nikmat dan sangat luar biasa gitu. Anas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Tabarani dengan sanad yang kuat. Dan ini dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Riwayat ini diangkat. Kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya ya, memiliki atau akan dilayani oleh 10.000 pelayan. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring, 2 nampan. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Dan dia akan menikmati makanan tersebut ya, dari awal sampai akhir tanpa ada ya, rasa kenyang ya, karena memang di surga orang tidak akan merasakan ya, kenyang. Jadi Bapak Ibu berhenti makan bukan karena kenyang, tapi karena memang mau pindah ke makanan lain. Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang orang yang paling rendah ya, di surga. Saya bacakan ini karena memang hadis tentang Ramadan menyebutkan tentang ini ya. Dibukanya pintu-pintu surga. Jadi kita perlu fahami pintu surga seperti apa. Maksudnya kenapa harus surga yang dijanjikan. Dan di saat ini pendaftaran lagi dibuka. Inilah peluang-peluang emas yang harus kita fahami di Ramadan. Sebuah riwayat, ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami nanti pada hari kiamat? Apakah kami akan melihat Allah nanti hari kiamat? Beliau menjawab, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kalau di pertengahan bulan yang biasa teman-teman puasa Iyamul Bid itu, 13, 14, 15 biasanya bulan purnama kan. Kalau bulannya lagi tidak tertutup dengan awan, apakah sulit melihat bulan itu? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, seperti itu pula kalian akan melihat Tuhan kalian. Manusia dikumpulkan, dari nanti kita akan melihat Allah di hari kiamat. Cuma bedanya, di mahsyar nanti, Bapak Ibu hanya melihat cahaya yang sangat terang. Semua dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain ya. Kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk ya, cahaya yang terang seperti bulan purnama. Dan kita pasti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah. Kata Nabi SAW, kalian juga akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah. Allah akan menanyakan, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan itu. Kemudian, ya, nanti melihat Allah wujud aslinya itu di surga. Jadi ahli neraka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala karena ini nikmat terbesar di surga. Nanti akan kita jelaskan itu, insyaallah. Lalu Nabi SAW mengatakan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah pohon, sembah patung, sembah jin, Allah perintahkan disuruh ikuti. Mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah selama ini di dunia. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut atau semua sesembahan selain Allah. Dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafiknya. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, kami akan mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, Engkaulah Rabb kami. Ya, karena ada bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Di saat nanti di mahsyar teman-teman semua sudah terbuka, enggak ada yang tersembunyi lagi buat kita. Semua sudah nyata gitu. Mana Allah, mana malaikatnya, mana syaitan-syaitan, mana yang disembah selain Allah, semua nyata nanti di mahsyar. Lalu dia menyeru, maksudnya Allah menyeru, ya, menyeru mereka, maksudnya memanggil mereka untuk kumpul, dan sirat, titihan diletakkan di antara dua daratan Jahannam, neraka
ditaruh titihan jembatan Sirat di awal sampai akhirnya. Surga berada setelah neraka itu. Surga berada setelah neraka itu. Lalu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Dan tidak ada seorang pun pada hari itu berbicara kecuali para Rasul. Semua orang diam, tidak ada yang berani ngomong pada saat itu karena sudah nyata semuanya. Dosa-dosa mereka sudah akan dinampakkan, ya amal soleh mereka juga dinampakkan. Yang bicara cuma para Rasul saja. Ucapan para Rasul hari itu hanyalah ya Allah selamatkan, selamatkan. Maksudnya masing-masing mendoakan agar umatnya diselamatkan. Ketahuilah kata Nabi SAW, di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu jenis pepohonan di padang pasir itu penuh dengan duri-duri tajam dan cukup tebal durinya. Ya, sulit untuk dipatahkan. Ya, itu dia disilakan dengan duri sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Nabi SAW tanya para sahabat. Mereka menjawab iya. Lalu Nabi SAW mengatakan iya. Itu yang keluar nanti dari neraka Jahannam besi-besi tajam tapi fisiknya besar. Itu seperti duri sa'dan, tebal dan tajam. Cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Karena kan nanti surga itu ada antara kita dengan surga dan neraka Jahannam. Semua orang harus lewat di atas neraka Jahannam. Walaupun ahli surga. Ya, tentu ada orang yang lewat seperti para nabi-nabi, orang-orang pilihan Allah itu lebih cepat daripada kilat misalnya. Ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang berlari berhenti tengah jalan karena memang mereka kehabisan amal yang mendorong mereka untuk jalan sampai mereka merangkak, ada yang luka-luka sampai akhirnya sampai sana, sampai juga ke sana gitu. Ada orang yang tidak disambar oleh besi-besi tadi yang tajam seperti duri sa'dan yang membuat mereka jatuh ke dalam neraka Jahannam. Kata Nabi SAW, sungguh besi-besi itu seperti duri-duri sa'dan. Cuma tiada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, karena dosanya. Ada pula yang dihinakan lalu selamat. Maksudnya dia luka-luka tapi masih selamat. Ya. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka. Jadi nanti akan ada orang dari neraka dikeluarkan. Ini orang-orang yang beriman tapi masih banyak dosanya. Dikenal dengan usatul mu'minin. Ya. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka melalui lewat bekas sujud mereka. Jadi di wajah kita ini ada bekas sujud yang nanti Allah SWT akan membuat api neraka atau melarang api neraka untuk membakar bekas sujud seseorang yang menyentuh dahi, menyentuh hidung, karena ini tempat sujud ya. Kita sujud maka itu tidak akan pernah disentuh api neraka. Jadi diketahui oleh malaikat orang-orang ini dari bekas sujud mereka. Jadi walaupun orang sujud sekali itu sudah ada bekasnya. Apalagi kalau orang semasa hidupnya sujud. Ini kan orang-orang ahli neraka nih, berarti sujud mereka sangat sedikit. Tapi dikenali dari tempat bekas sujudnya. Karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan. Kalau pernah dengar ini ada namanya nahrul hayat dalam hadis. Jadi nanti di depan surga itu Allah letakkan sungai-sungai khusus nanti digunakan untuk memandikan ahli neraka ini. Yang baru keluar karena mereka hangus badannya, maka dimandikan di situ. Ya. Kata Nabi SAW, lalu disiramkan kepada mereka air kehidupan itu, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Jadi nanti kita juga termasuk ahli surga, dalam beberapa riwayat dikatakan akan memercikkan air-air itu ke ahli surga. Dan mereka diistilahkan oleh ahli surga awalnya juhannamiyin, atau mantan ahli neraka. Lalu malaikat menegur mereka sambil mengatakan, bukan, tapi mereka adalah utaqa'ur rahman. Mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh zat yang maha pengasih. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hambanya dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka.
Karena ini judulnya ahli surga yang paling terakhir. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka, dalam kurung ia adalah penghuni neraka yang terakhir masuk ke dalam surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkan wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka dari ahli surga. Setelah dia ini semua di dalam neraka itu orang yang kekal. Maka Allah bertanya, apakah bila aku melakukannya, maksudnya mengalihkan wajahmu dari neraka sehingga kau tidak cium baunya, kau pun tidak lagi terbakar, kamu tidak minta selain itu? Ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu. Jadi orang ini saking ini selamat dari neraka, yang penting keluar dulu dari neraka dan jauh dari neraka. Maka ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya. Maka ia pun diam sejenak. Kemudian mengatakan, wahai Rabb, sampaikan aku di pintu surga. Tadi kan dia janji tidak akan minta kecuali selamat dari neraka. Sekarang Allah arahkan wajahnya melihat surga. Maka sekarang dia mohon yang kedua, sampaikan aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kamu telah berjanji tidak meminta selain yang telah kau minta tadi? Dialihkan wajahmu dari neraka. Ia mengatakan, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Jadi kalau kau sampai tidak memberikan aku pintu surga ini, maka aku termasuk orang yang celaka. Allah bertanya, akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak meminta selainnya? Kan dia cuma minta diantar sampai ke pintu surga, bukan masuk ke dalam surga. Karena dia ingin melihat gitu. Maka dia mengatakan, tidak demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Lalu ia pun berjanji kepada Rabb-Nya. Lalu Allah menyampaikannya di pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahannya, berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan, maka ia diam sejenak. Lalu ia berkata lagi, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Ini permintaan dia yang ketiga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya kalau tidak dikasih, maka ini kecelakaan besar. Kalau cuma sampai di depan pintu surga lalu tidak masuk di dalamnya. Maka Allah pun tertawa kepadanya. Dan ini memang itsbat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengizinkannya masuk surga. Seraya mengatakan, berangan-anganlah. Ketika dia masuk surga, Allah bilang, coba kau berangan-angan. Apa yang kau harapkan, tuangkan semua, munculkan semua. Ia pun berangan-angan hingga ketika terputus angan-angannya, dia berangan-angan apapun yang paling bagus, istana, dayang-dayang, pakaian, karena dia sudah lihat surga. Dalam beberapa riwayat lain dia lihat penghuni surga yang sedang menikmati kebun-kebunnya, di dayang-dayangnya segala macam gitu. Maka setelah dia berangan-angan semuanya, sudah habis, sudah putus angan-angannya, maka Allah mengatakan, itu untukmu. Yang kau angan-angani tadi kau akan dapat. Dan semisalnya bersamanya, saya dobulkan lagi, gitu kan kata Allah. Inilah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Yang disebutkan di buku ini. Kalau riwayat-riwayat yang pernah kami dapatkan, maka dia pun pada saat meminta kepada Allah SWT masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, apakah kau ridho kalau aku berikan kamu yang terbaik yang pernah yang dimiliki raja terkaya dunia? Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu ridho enggak kalau aku berikan, kata Allah? Karena di dalam riwayat begini, dia pada saat mau masuk ke dalam surga, dia diperlihatkan bagi dia surga sudah penuh. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, sudah penuh. Di mana tempatku gitu? Maka Allah mengatakan, apakah kamu ridho kalau aku berikan kepadamu di dalam surga seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dia mengatakan, tentu wahai Rabbku. Allah mengatakan, dan aku akan berikan kamu dobelnya. Dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Allah mengatakan, aku akan berikan lagi kamu dobelnya. Terus begitu, sampai 10 kali lipat. Maka saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Dan Nabi SAW waktu itu tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan, dia pada saat masuk ke dalam surga, dia nikmati istananya, dia nikmati
ya semua fasilitasnya, lalu dia menganggap dirinya orang yang paling tinggi derajatnya di surga, padahal ini orang yang paling rendah. Nah, ini orang yang paling rendah. Kalau teman-teman memaksimalkan seperti Ramadan ini ya, dengan ibadah kepada Allah SWT, memaksimalkan masa training kita di sini. Pokoknya lakukan apa saja, bahkan yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau sudah pernah kita lakukan, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Seperti sedekah, keluarkan lebih banyak lagi. Baca Quran lebih banyak lagi. Ya. Sholat lebih khusyuk lagi. Gitu. Ya, lebih banyak kita kerjakan, maka ini semua akan sangat luar biasa, membantu kita melewati sirat dan juga membantu kita untuk derajat kita di surga. Nah, ini bulan Ramadan luar biasa, dan ini Ramadan adalah bulan training di mana teman-teman dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga. Inilah ahli surga begini, ya puasa di siang hari, ya sibuk baca Quran, sibuk bersedekah, sibuk di majlis ilmu, sibuk berbuat kebaikan, jauhi dosa-dosa. Di Ramadan ini kalau ada orang mau buat dosa atau orang tidak puasa atau apa, orang ditegur, gitu kan. Jadi begitulah ahli surga. Harapannya adalah supaya setelah Ramadan 11 bulan ke depan kita terapkan dalam kehidupan. Dan nanti ya, Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi ya, kita mendapatkan pahala maksimal. Ingat teman-teman sekalian ya, bahwasanya kita kalau masuk surga itu kita abadi ya. Tidak ada lagi ya, kita dikeluarkan dari surga misalnya. Coba pertemukan dengan kedudukan kita di dunia. Semua yang kita miliki dunia ini sementara. Ya. Sementara semua. Rumah, pakaian, kendaraan, jabatan, semua sementara. Setiap saat bisa kalau kita meninggal dibagi menjadi warisan. Bukan milik kita. Enggak ada pakaian yang kita bawa ke kuburan, tidak ada uang yang kita bawa ke kuburan, tidak ada mobil, kendaraan, tidak ada rumah, semuanya dibagi. Tapi di surga nanti kepemilikannya abadi. Sekali kita dikasih istana itu milik kita selamanya. Enggak ada transaksi jual beli di sana, sudah milik kita. Makanya Allah selalu ikutkan dengan kalimat khalidina fiha. Setelah menyebutkan surga, Allah mengatakan kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, akan nanti pada saat ahli surga masuk ke surga, neraka masuk ke neraka, Allah suruh sok-sok malaikat memanggil, wahai ahli surga, mereka semua melihat ke arah suara itu. Wahai ahli neraka, mereka semua lihat ke suara itu. Dan mereka khawatir pada saat itu, ahli surga khawatir jangan sampai ada keputusan mereka keluar dari surga, atau ahli neraka khawatir mereka tambah disiksa, gitu kan. Lalu mereka melihat, kemudian pada saat itu malaikat yang sedang menyerukan itu mendatangkan seekor domba, sosok seperti domba, kematian yang dijelmakan seperti domba. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, apakah kalian tahu ini? Ahli surga mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu ditanya ahli neraka, kalian tahu ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut atau kematian. Lalu kemudian disembelihlah domba tersebut. Lalu penyeru malaikat itu mengatakan, ketahuilah hai ahli surga, hiduplah selamanya, kalian tidak akan pernah mati setelah hari ini, dan akhir penghuni neraka tersiksalah kalian karena tidak ada ya kematian setelah hari ini. Jadi artinya tidak ada mati lagi. Yang membuat orang khawatir kan kematian, ya. Oh, kalau saya mati hilang semua nih, ya gitu. Di surga tidak ada kematian. Kepemilikan abadi milik kita, itu luar biasa tuh, kenikmatan yang luar biasa, ya. Kemudian teman-teman sekalian juga di surga yang perlu kita garis bawahi adalah ada sebuah hadis yang saya ingin sekali sampaikan tentang fasilitas yang Allah berikan di surga. Ya, ini dia riwayatnya di halaman 32 ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Dunya dan juga At-Tabarani. Ibnu Umar menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga, maka beliau menjawab, siapa yang masuk surga? Ini janji pertamanya ya, dan ini hadis yang sahih. Maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ya. Yang kedua, ia mendapatkan kenikmatan dalamnya dan tidak akan pernah menderita. Yang ketiga, pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya. Yang keempat, dan masa mudanya tak akan pernah habis. Karena kita di sana tidak akan tua. Ya, ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh orang, kebanyakan masa tua. Ya. Menghindari uban, menghindari keriput, ya. Sampai orang banyak di masa kita sekarang operasi, cat rambut dan segala macam. Orang khawatir, tapi memang dia tidak bisa hindari masa tua. Di surga tidak akan pernah habis masa muda, maksudnya tidak akan menjadi tua gitu.
Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah bangunan surga itu? Beliau menjawab, batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Lumpurnya adalah kasturi, tanahnya adalah za'faran atau jenis wangi-wangian. Dan kerikilnya dari intan dan yakut. Intan dan yakut, jenis permata yang sangat mahal. Ya. Dan sekian banyak hal yang dijanjikan tentunya dari atau untuk ahli surga. Kalau teman-teman kembali ke buku ini nanti akan melihat banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah di bulan Ramadan yang sekarang kita ada ini, salah satu peluang emasnya adalah kita akan masuk bisa mendaftar diri ke surga. Dan tinggal bagaimana apa yang diperintahkan dari amalan-amalan ini kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, dan setelah itu kita jaga setelah Ramadan sampai ajal datang, hanya sampai ajal datang saja batasnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada Ramadan itu pintu-pintu neraka. Nah, pintu-pintu neraka ditutup maksudnya adalah Allahu a'lam adalah ada hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki di setiap malam dari malam-malam Ramadan hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, makna dibebaskan adalah mereka dihapuskan namanya, tidak lagi di neraka insya-Allah, gitu kan. Nah, ini di Ramadan terjadi. Kita bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diselamatkan dari api neraka. Mungkin sedikit saya kasih gambaran ya tentang neraka ini luar biasa ya, supaya kita punya gambaran sebagaimana surga tadi. Di dalam buku ini ada disebutkan neraka lebih banyak ya babnya. Kurang lebih neraka itu ada 32 bab. Ada perintah untuk berlindung dari neraka, ada ancaman tentang neraka, pintu-pintu neraka, gambaran api neraka, warna neraka jahanam, lembah-lembahnya, keraknya, rantai-rantainya, minuman dan makanan ahli neraka, kerasnya tubuhnya ahli neraka, kemudian ahli neraka yang paling ringan azabnya. Coba kita lihat yang ini, ahli neraka yang paling ringan azabnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, Nu'man sahabat, Bashir ayahnya sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh. Artinya, penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Ini yang paling ringan. Artinya, disebutkan ini supaya kita tidak usah lagi dibayangkan sudah bagaimana siksanya, beratnya. Ya. Ahli neraka yang paling berat siksanya. Ini yang paling ringannya saja begini. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang pada telapak kakinya atau tengah telapak kakinya yang ada cekungan telapak kita, ya, tengah telapak kakinya diletakkan sebuah bara yang mendidihkan otaknya. Ya, saking panasnya ditaruh langsung mendidih otaknya. Ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan kalau orang menginjak bara api, yang panas kakinya dulu, nggak langsung otaknya. Mungkin kalau dia berlama-lama di api baru kemudian otaknya, karena ini otak bagian atas kalau dia dibakar dari bawah. Tapi khusus bara api neraka ini disentuh telapak kakinya langsung otaknya mendidih. Nah, ini siksaan yang luar biasa. Gitu. Dalam riwayat yang lain Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna adna ahlin nari azaban yanta'ilu bina'alaini min narin yagli dimaguhu min hararatin alaihi. Sesungguhnya ahli neraka yang paling rendah siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal tersebut. Ini berat sekali ya. Dan pada saat itu kita mau teriak, mau menangis, tidak ada gunanya. Tidak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didengarkan oleh para malaikat. Nanti kita jelaskan riwayatnya itu ya. Kemudian di neraka teman-teman sekalian, kalau tadi ahli surga tidak rasa lapar, tidak rasa haus ya, sehingga mereka makan dan minum karena menikmati. Ya, teman-teman kan kalau lagi tidak lapar, ditanya mau makan apa, kita bebas memilih kan, karena tidak lapar. Tapi kalau orang lapar mau makan apa, kita jadi minta makanan apa saja kita ingin makan, karena lapar. Tujuannya menghilangkan rasa lapar. Kita tidak nikmati lagi, karena yang penting bagaimana laparnya bisa hilang. Kita kalau lagi haus, lagi dahaga, kita ditawarkan minum apa, kita akan minta minum yang menghilangkan haus kita, bukan kita nikmatin.
Tapi di saat kita lagi tidak haus, mau minum apa Pak? Minum apa Bu? Kita akan pilih minuman yang kita suka. Berarti kita nikmati. Mau teh, mau kopi, mau sirup, mau apalah ya. Air dingin misalnya. Nah kalau ahli neraka terbalik. Mereka lapar dan mereka haus. Dan ini bentuk siksaan buat mereka. Karena nanti pada saat lapar dan haus, Allah akan berikan makanan dan minuman yang sudah disiapkan. Dan itu pun semua siksaan. Ya. Coba saya bacakan beberapa riwayat berhubungan dengan masalah itu. Dikatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayamfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi." Sesungguhnya air yang sangat panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka, ahli neraka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perut mereka. Jadi saking panasnya. Fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Lalu kemudian air panas itu memotong-motong segala yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Jadi maksudnya robek semua kulit-kulitnya, isi perutnya semua keluar sehingga menumpuk di telapak kakinya saking panasnya air tersebut. Dan dalam keadaan ia menjadi lebur, ya maksudnya semuanya hancur badannya, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Begitu terus diulangi lagi, ya. Dan perlu digarisbawahi ya, pengembalian siksaan bagi ahli neraka ini, karena kan nanti kalau sudah rusak anggota tubuh mereka dikembalikan lagi, pengembaliannya juga sebuah siksaan. Ya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ya. Di ayat 50-an, 59 seingat saya, ya Allah menggambarkan kullama nadidat jududuhum badalnahum juludan ghaira liyadhuqul azab. Setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka sudah hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka rasakan rasa sakit yang baru. Nah, pengembalian kulit yang sudah luka bakar itu diutuhkan kembali itu juga sudah pedih. Jadi disiksa pedih, pengembaliannya pedih. Disiksa lagi sampai hangus, dikembalikan lagi. Begitu terus. Jadi tidak ada berhentinya. 24 jam karena tidak ada kematian. Allah katakan dalam Al-Quran, la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka enggak rasakan kematian kecuali kematian yang pertama saja. Jadi enggak ada lagi kematian kecuali satu kali yang kita rasakan di dunia untuk pindah ke alam akhirat. Di dalam hadis yang lain, hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina laylah. Siapa yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam. Ya. Fa'in mata kafira. Kalau dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan dosa-dosa orang kafir, walaupun dia muslim. Dia tidak kafir secara akidah, tapi dia meninggal dalam kondisi meraih pahala kekafiran. Fa'in ada, kalau dia kembali lagi minum khamar itu, kana haqqan 'ala Allahi an yaskinahu min tinatil khabal. Maka Allah pasti akan memberikan dia minuman dari tinatil khabal. Qalat qila ya Rasulullah. Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa tinatul khabal yang diminumkan kepada ahli neraka itu? Qala sadidu ahli nar. Kata Nabi SAW, itu adalah nanahnya ahli neraka. Jadi karena mereka kesakitan, luka-luka, keluar darah dan nanah, itu tidak dibersihkan di neraka, berserakan di sana sini, penuh gitu kan, darah, nanah, air mata mereka bercampur baur, lalu dijadikan sebagai minuman ahli neraka kembali. Ahli neraka itu kalau haus teman-teman, dia haus nih, dia bilang minta minum, tangannya terkunci, kakinya terkunci, mulutnya terbuka, lalu diberikan minuman tadi, air panas dan nanah, itu mau tidak mau. Dia nggak bisa lagi menolak gitu. Nah seperti itu keadaan siksaannya. Jadi minum pun siksa. Makanannya luar biasa. Dari yang paling menakutkan adalah buah zakum. Tentu banyak makanan mereka dikasih segala macam, tapi buah zakum ini luar biasa gitu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fi butun ka ghallil hamim. Artinya 4 ayat ini sesungguhnya pohon zakum di neraka itu makanan untuk orang-orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang panas. Dijelaskan dalam sebuah hadis tentang makna daripada tafsir ayat ini,
Ibnu Abbas menuturkan hadis diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fi dari dunya." Kalau seandainya satu tetes saja dari buah zakum itu diteteskan di dunia ini semuanya, seluruh muka bumi ini dikasih satu tetes saja, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum, maka akan merusak semua kehidupan penghuni dunia. Fa kaifa biman yakunu ta'amah, maka bagaimana kira-kira menurut kalian tentang orang yang menjadi makanannya? Kalau satu tetes saja bisa merusak, bagaimana dengan orang-orang yang menjadi makanannya? Ahli neraka itu teman-teman sekalian, mereka akan berbicara dan berbantah-bantahan satu sama yang lain, ya. Dan itu juga dijelaskan satu bab khusus dalam buku ini, bagaimana mereka berbicara satu sama yang lain dan saling menyalahkan, tetapi tidak ada manfaatnya buat mereka, tidak ada manfaatnya buat mereka, ya. Mereka saling menyalahkan, ini yang sesatkan saya Allah, siksakan dia. Maka orang-orang ini mengatakan, lo kalian sendiri yang ikutin saya, ya, seperti itu. Jadi saling menyalahkan, tapi tidak ada manfaat buat mereka, tidak mengeluarkan mereka sama sekali dari siksa api neraka. Dan itu nanti teman-teman kalau baca ada di bab ke-18 tentang bantah-bantahan mereka itu. Kemudian juga disebutkan tentang masalah bagaimana di neraka jahanam itu orang-orang akan memanggil para malaikat dan juga memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mereka dikeluarkan dari api neraka itu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, karena mereka sudah sangat kepanasan, mereka tersiksa, maka mereka panggil, ya, ahli neraka. Mereka panggil para penjaga ahli neraka, para malaikat. Namun malaikat tersebut tidak menjawab mereka, ya. Selama 40 tahun tidak dijawab sama sekali, ya. Kemudian karena mereka jadi tolong, minta kepada Allah, ringankan kami siksa sehari saja, tapi tidak dijawab. Lalu kemudian mereka memanggil Tuhan mereka Allah, ya, agar Allah meringankan azab buat mereka, tapi Allah tidak jawab mereka seumur dunia. Allah tidak jawab. Jadi selama itu pun berapa miliar umurnya dunia ini, berapa miliar tahun, begitulah Allah tidak jawab mereka. Setelah itu pun Allah menjawab mereka sambil mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, dalam surah Al-Mu'minun, ya. Allah mengatakan, kekallah di dalamnya selamanya, ya, dan jangan kalian berbicara denganku. Kata Nabi SAW, pada saat itu mereka benar-benar putus asa, karena sudah tidak mungkin lagi kalau Allah aja enggak mau, ya, memaafkan mereka yang punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, lalu sama siapa lagi mereka mohon? Maka kata Nabi SAW, mereka pun menangis di tempat yang biasa keluar air mata itu darah, karena sudah tidak bisa lagi. Dan sesungguhnya ketahuilah, kata Nabi SAW penutupan hadisnya, air mata ahli neraka itu saking banyaknya, kalau kapal-kapal atau bahtera ingin didalangkan di atasnya, maka bisa dijalankan. Ya, seperti itu keadaan mereka. Di neraka itu orang akan saling dengar teriakan dan histerinya. Si fulan sama si fulan, yang ini teriak, ini teriak. Teriakan orang yang lagi disiksa sudah cukup jadi siksaan buat kita. Misalnya ada orang sebelah kita digebukin, diteriak-teriak, dia kesakitan. Itu sudah siksaan sendiri. Bagaimana kalau dia teriak disiksa, kita juga teriak disiksa. Ya, ini luar biasa, hiruk-piruk yang luar biasa. Api di seluruh penjuru tubuh, di bagian samping kanan, kiri, atas, bawah. Dalam banyak riwayat disebutkan masalah itu. Bagaimana semua api itu menyelimuti mereka. Teman-teman juga bisa baca nanti dalam surah Al-Humazah tentang bagaimana neraka menyelimuti mereka itu. Baik. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dibelenggu syaitan-syaitan. Dibelenggu syaitan maksudnya adalah, dibelenggu itu kan kedua tangan diikat dengan besi, kaki juga, leher juga. Jadi saya biasa ibaratkan di pengajian seperti orang yang sedang ingin berlomba lari. Kita di garis start, syaitan di sebelah kita. Tapi musuh kita ini lagi dibelenggu. Pastikan teman-teman kita enggak usah lari, jalan santai aja, dia enggak bisa kejar, karena dia dibelenggu. Nah itu di Ramadan saja terjadi. Karena umumnya di luar Ramadan, syaitan enggak dibelenggu, mereka luasa menggoda kita. Banyak orang karena belum memulai ibadah mereka, masih di garis start, selalu saja dikalahkan oleh syaitan, karena syaitan selalu mengatakan, ya, kamu enggak bisa, kamu enggak mampu, enggak usah buat, enggak usah ini. Dia tergoda, kalahlah dia, dikuasai oleh syaitan. Nah, saya sering kasih masukan, caranya gimana? Mulai aja dulu. Beribadah dulu.
Kalau kita berlari, syaitan kalau untuk menggoda kita harus lari juga. Mengimbangi kita. Tapi dalam kondisi lari walaupun dia berhasil mengejar kita, godaannya tidak semudah kalau kita lagi berhenti di tempat. Gitu. Di bulan Ramadan, luar biasanya syaitan itu dibelenggu, nggak bisa bergerak. Kita jalan santai. Selepas Idul Fitri nanti, mereka dilepas lagi. Tapi ingat, jarak antara kita sama syaitan dari Ramadan ke Idul Fitri ini 1 bulan. Jadi jaraknya jauh sekali. Banyak orang pas Idul Fitri lisannya mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan karena dia berhasil menerima ilmu Ramadan, ya, amalan-amalan ibadah yang sudah dia kerjakan Ramadan untuk diterapkan 11 bulan ke depan, Ramadan akan datang ditingkatkan lagi kualitasnya sebagaimana saya sampaikan tadi. Tapi enggak, Alhamdulillah tanda kutip karena selamat dan lepas dari penjara ibadah bagi mereka. Alhamdulillah tidak lagi mengaji, Alhamdulillah tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Maka mereka seperti ibaratnya orang yang sudah jauh dari musuhnya 1 bulan, nunggu di tempat sampai musuhnya datang lagi, kemudian menguasai dia lagi. Nah ini keliru. Jadi Ramadan ini kesempatan kita menjauhkan jarak kita dari syaitan. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas yang biasa jerumuskan kita, itu malah lagi diikat. Apakah mereka sudah tidak menggoda Ustaz? Masih menggoda. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Lalu penutupan hadisnya kata Nabi SAW, fihi lailatul khairu min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ada ya, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Kita tahu memang di akhir Ramadan, berada di malam-malam ganjil cuma 1 malam saja. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman, kalau orang tidak memulai dari garis start dengan baik-baik, ya, di awal Ramadan, maka juga dia akan sulit mendapatkan itu di akhir Ramadan. Mirip begini, bagaimana caranya mendapatkan hadis Nabi SAW, siapa yang di akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Ini teman-teman kata ulama, hanya akan didapatkan orang yang selama hidupnya memang mengaplikasikan la ilaha illallah, benar-benar tidak pernah minta kepada selain Allah, benar-benar patuh kepada Allah. Nah di akhir hidupnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang berharap, sudahlah saya sekarang maksiat aja, nanti di akhir hidup saya baru saya la ilaha illallah, itu tidak sempat dia mengucapkan. Nah mirip dengan masalah ini. Lailatul Qadar itu akan didapatkan bagi orang yang memang dari awal Ramadan memang dia sudah mengejar itu. Makanya para ulama salaf mereka semangat sekali untuk beribadah dari awal Ramadan. Ya, mereka nikmati, maka Allah berikan taufiknya pun di malam-malam ganjil. Saran saya, apapun yang Bapak Ibu ingin beli untuk persiapan lebaran nanti dari sekarang, di awal-awal Ramadan. Kalau perlu sebelum Ramadan sebenarnya, tapi karena kita sudah masuk Ramadan ya, jangan beli di 10 terakhir Ramadan. Ini malam-malam i'tikaf, malam-malam ibadah, malam-malam mengikat diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau sudah tiba 10 terakhir Ramadan, beliau lebih mengeraskan ikatan sarungnya, maksudnya lebih giat beribadah dan juga membangunkan para istrinya untuk bangun sholat bersama beliau atau bangun sholat malam. Nah malam ini 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 3 bulan sekian kurang lebih. Ya, saya kemarin coba hitung pakai kalkulator 1000 bulan dibagi 12 dalam 1 tahun 12 bulan kurang lebih 83 tahun plus 3,33 sekian. Artinya 3 bulan atau 3,5 bulan gitu. Artinya teman-teman sekalian kalau kita dapat Lailatul Qadar di malam-malam ganjil bisa 21, 23, 25, 27, 29 walaupun mayoritas terjadi di malam-malam 27. Tetapi teman-teman sekalian, ya, kalau kita intinya melewati itu dan Allah mudahkan kasih taufik kita bisa mengerjakan ibadah di situ, apapun yang kita kerjakan pahalanya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun plus 3 bulan sekian tadi. Kalau kita bilang subhanallah pas Lailatul Qadar sama dengan subhanallah 1000 bulan. Sedekah, baca Quran, sholat malam, apa saja yang kita lakukan di malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada atau sama dengan 1000 bulan. Lebih baik malah. Khairu min alfi syahr, maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kata Nabi SAW, man haruma khaira fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Nah ini luar biasa ini. Ya. Baik, ada beberapa peluang-peluang emas teman-teman. Sebagai penutup, silakan kalau ada yang mau bertanya setelah ini. Yang jangan luput dari kita. Jangan luput dari kita. Ya. Yang pertama, lipat gandakan pahala-pahala puasa kita. Dengan cara membuka puasakan orang lain. Lipat gandakan ini.
Dan jangan main-main soal ini, jangan dianggap oh iya saya sudah tahu, enggak. Coba seriusin dan lakukan hal yang maksimal di situ. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang lain, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kalau kita dalam satu bulan ini, Ramadan, misalnya anggap 30 hari Ramadan, berarti kita dapat 30 pahala puasa dari kita sendiri. Kalau kita puasa lengkap. Kalau kita ditanya, mau enggak mendapatkan 60 pahala puasa? Kan 30 hari ini, tapi dapat double. 90 pahala puasa, 120 pahala puasa, kelipatan 30, 150 pahala puasa, 180 pahala puasa, 210 pahala puasa, dan seterusnya, 240, 270, ya 300 pahala. Maka tentu orang bilang mau. Bagaimana caranya? Buka puasakan orang saja. Ini peluang emas. Ya. Yang sering saya kasih contoh supaya mudah difahami, air mineral saja. Air mineral. Ya. Karena Nabi SAW berikan contoh itu ya. Waktu beliau menyampaikan hadis tadi, siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Orang yang dibuka puasakan dapat 100 pahala, tidak diambil dari situ. Kita dikasih angka 100 oleh Allah seperti pahala orang itu, bukan diambil dari dia gitu. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, tidak semua orang bisa lakukan. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan seteguk air, yang disebutkan seteguk air kepada orang yang sedang buka puasa, atau susu yang sudah tercampur dengan air. Susu kalau dicampur air hilang rasa susunya, tapi itu pun kalau dia tidak punya kecuali dia harus campur air lalu dia bagi dua, kasih, atau sebutir kurma. Sekarang kalau kita beli air mineral, ini sering kami kasih contoh di pengajian, diulang-ulangi karena memang masih jarang orang yang lakukan, sayang masih banyak tidak lakukan. Air mineral kita murah sekali kan, satu dus isi 48, harga antara 25.000 sampai 30.000 rupiah, ini investasinya. Anggap kita hanya bisa keluarkan satu dus saja air mineral untuk satu bulan. Kasih ke musola dekat rumah, atau di pinggir jalan, depan rumah bisa, di depan kantor bisa. Saya setiap kali lihat di Jakarta yang saya lihat, atau kalau di kota-kota lain, tapi kita kalau hari-hari kerja di weekday, banyak sekali teman-teman kita muslim pulang kantor di pinggir jalan, butuh buka puasa. Macet. Ya. Kami pernah bawa di mobil air mineral sama sedikit kurma, mau sebanyak banyak apapun habis. Karena orang semua pada butuh gitu. Mereka berhenti, orang kebanyakan jualan. Kita kesempatan, tidak usah jualan, kasih orang gratis. Kami biasa bagi-bagi depan restoran sini setiap hari menjelang maghrib. Habis berapapun kita mau bagi nggak akan pernah cukup, gitu kan? Orang semua terima. Anggaplah air mineral saja. Kalau kita cuma bisa 48 gelas, itu 30.000 rupiah satu bulan. Berarti kita punya 30 pahala puasa kita plus 48 gelas itu kalau satu orang. Anggaplah satu orang minum satu untuk buka puasa. Biasanya kan dikasih satu oleh masjid atau musola. Berarti kita punya 48 buka puasa yang lain, gitu kan? Bagaimana kalau kita punya setiap hari kita nyumbang satu dus? Ya, investasinya 30.000 kali 30 hari berarti cuma 900.000 rupiah saja. Kita berarti setiap hari dapat 49 pahala puasa. Kita 48 dari gelas-gelas itu. Besok lagi 49, besok lagi, kali 30 hari. Bagaimana kalau orang nyumbang satu hari 10 dus, 100 dus, 1000 dus, sebar luaskan di seluruh masjid di seluruh Indonesia, bahkan kita bisa menyumbang seluruh dunia di hari kita sekarang. Ya. Sekarang teman-teman mau buka puasakan teman yang ada di Amerika, bisa online hubungi restoran di sana, kirim ke alamat ini ya. Bilang sama teman kita, kalau saya sudah kirim buka puasa ya. Kami pernah coba, bisa, seluruh dunia bisa. Apalagi kalau cuma kota-kota di Indonesia, mau buka puasain teman atau kerabat di Surabaya, kita lagi di Jakarta, di Bandung, di Medan, di mana-mana bisa. Tinggal telepon restoran-restoran besar, kirim ke alamat ini ya, kita bisa buka puasain orang. Begitu mudahnya. Di masa kini ini kemudahan yang luar biasa. Jangan disia-siakan ini. Ini peluang emas yang luar biasa. Pelipat gandaan pahala di situ. Nah, yang kedua, jangan sia-siakan ya pengampunan dosa yang ada di bulan Ramadan. Ingat syaratnya sederhana. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah, bukan karena tidak enak sama lingkungan, tidak enak sama pasangan, nggak enak sama teman-teman, ya. Memang karena tahu keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Ini bulan pemutihan dosa.
supaya tidak ada lagi hukumannya. Dan kata Nabi SAW, orang yang taubat dari dosanya, maksudnya dibersihkan dosa-dosanya seperti orang yang tidak ada dosanya. Taubat membersihkan dosa-dosa yang lalu. Nah ini pembersihan dosa ini. Hanya dengan kita laluin puasa kita ini, tapi jangan karena testimoni saja, mau coba-coba puasa. Jangan karena seremoni, meramaikan saja, tidak. Memang benar-benar karena keimanan dan mengharapkan pahala. Maksudnya orang lihat, orang tahu atau tidak lihat, tidak tahu, tetap saya puasa. Nah itu karena Allah SWT. Maka ini penuhi syaratnya. Ini peluang emas yang kedua. Peluang emas yang ketiga. Ini bukan karena di Uhud, bukan. Tapi selama teman-teman punya kesempatan umroh di Ramadan. Enggak usah lagi hitung-hitungan sama Allah ini. Ini sering kami ingatkan jemaah Uhud kan. Mudah-mudahan di travel lain juga sama. Teman-teman kalau dikeluarkan untuk di jalan Allah, apalagi untuk Allah, enggak usah khawatir. Umroh, karena kata Nabi SAW, khusus umroh Ramadan, pahalanya haji, sama dengan haji. Jadi kita ibadah sunnah tapi dapat pahala ibadah wajib. Plus bersama Nabi. Kata Nabi SAW, umrah di Ramadan sama dengan haji bersamaku. Kerjakan ini. Saya sibuk sekali Ustaz. Baik, nggak usah berlama-lama. Pesan sama travelnya, saya hanya bisa pakai hari Jumat, saya pulang hari Ahad. Bisa. Kita pergi berangkat, ambil pesawat pagi, kan ada bawa pesawat sekarang. Kalau Saudi rata-rata pagi itu berangkatnya sekarang. Tiba di sana itu sore. Kita bisa umroh hari yang sama, besoknya bisa pulang. Kalau emang cuma mau kejar umrohnya, kalau sibuk benar gitu. Atau besoknya setelah umroh, nginap sehari di Mekah, habis sholat subuh ke Madinah. Nginap sehari Madinah, lusanya sudah pulang. Kan bisa saja kalau mau. Asal orang mau aja. Sayang sekali. Kalau Bapak Ibu mau tunggu Mekah itu kosong hanya untuk kita, nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Ya. Karena ada orang, kenapa nggak umroh? Oh kalau Ramadan rame banget. Ya pasti rame, orang semua kejar pahala. Terus kita mau tunggu Mekah kosong buat kita sendiri. Nggak bakal terjadi. Kan gitu. Kenapa enggak haji Bapak Ibu sekalian? Oh padat sekali. Ya memang. Orang semua kejar pahala. Terus kita mau tunggu Arafah kosong buat kita sendiri. Enggak bakal terjadi. Sebab saya pernah begitu ngomong sama teman saya, orang Madinah kebetulan, sahabat dekat saya. Pas saya habis umroh, terus sambil ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, akhi, antum sudah umroh? Dia bilang, Mekah ramai sekali. Terus saya bilang pada dia, akhi, kalau antum mau tunggu Mekah kosong, buat antum tidak akan kosong. Dari Madinah ke Mekah cuma naik mobil 4 jam. Sekarang ada kereta cepat ya. Bagi teman-teman yang sudah berangkat umroh di waktu dekat ini tahu kereta cepat berapa tahun terakhir ini. Cuma 2 jam 30 menit atau 35 menit kurang lebih sudah sampai Mekah. Orang bisa bolak-balik pada hari yang sama. Jangan sia-siakan ini peluang yang luar biasa nih, ya. Jadi umroh teman-teman sekalian, mungkin tadi sempat diputarin ya, saya minta teman-teman tim putarin suasana umroh di sana supaya diingat, dilihat bagaimana kita buka puasa gitu kan, bagaimana kita juga punya peluang untuk buka puasain orang. Saya ajak teman-teman yang umroh sama kami Ramadan, ayo kita naik, kalau di Masjid Nabawi di pelatarannya, kalau di Masjid Haram di atas, karena di atas lebih mudah gitu ya. Kita naik ke atas lalu kita buat, kemarin kita buat kopi di termos, beli termos, buat teh, bagi-bagi kurma, beli biskuit, beli segala macam. Kita bebas bagi-bagiin. Kalau mau dapat tempat yang tidak diblok oleh orang, memang di bagian atasnya, bagian atas ya, di sutuh, di rutofnya masjid. Nah, khusus untuk tahun ini, teman-teman kalau berminat, kami ada program itu ya, untuk buka puasain orang di pelataran haram. Ya itu sudah kami buat flyernya. Saya tadi kemarin minta teman-teman share di grup alumni, saya tidak tahu sudah masuk atau belum, yang peluang emas untuk buka puasain orang di Masjidil Haram. Nah, cuman bedanya kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjidil Haram itu kalau di pelataran dan dalam masjid kita hanya boleh disilakan dengan wajibatul jaffa, makanan kering. Makanan kering maksudnya itu mereka adalah yang dikemas, kayak biskuit kurma, kayak kurmanya dikemas, yogurt yang tertutup, roti kering, ya, jus atau air, nah itu yang bisa. Kalau mau kasih makanan padat, seperti tahun lalu kami sempat menerima bantuan, ini kemarin alhamdulillah di masjid, kita sudah pakai gelasnya pun gelas Uhud, ya, untuk gelas kopinya. Nanti teman-teman yang umroh sama kami akan ikut di sufrah ini, sufrah itu plastik yang besar yang kita buka. Bisa ikut dan bisa ikut kalau mau ikut bagiin, gitu kan. Supaya kita bisa rasakan suasana di sana dan kita bisa dapat buka puasain orang di haram gitu ya. Nah ini membuka puasakan orang ini peluang emas sekali.
Nah kalau mau ikut, lagi tidak umrah pun bisa ikut partisipasi dengan tentu ada transfer uang ke rekening yang akan Bapak Ibu dapatkan insya Allah. Nah ini salah satu peluang. Nah kalaupun bukan di Masjidil Haram, ini di Masjid Haram Alhamdulillah Anda tentu kenal ya Masjid Haram lokasi. Tapi ini memang kegiatan kami mulai dari awal Ramadan ini sampai insya Allah akhir Ramadan. Tahun lalu kami punya wajibat sakhinah namanya. Atau buka puasa yang basah. Nah nasi sama ayam sama ini, tapi itu kurang lebih jaraknya 1 kilometer dari Masjid Haram di pelataran. Itu juga ada cuplikan nanti yang mungkin tadi teman-teman sempat lihat ya, bagaimana ada tanah-tanah kosong dekat Masjid Haram. Ini salah satu contoh restoran yang jual paket buka puasa, nasi ini atau ayam dan segala macam. Ini waktu kami beli paket-paketnya dibungkus seperti itu, kemudian kita bagikan di pelataran, bukan pelataran, kurang lebih jaraknya 1 kilometer dari Masjidil Haram. Bisa jalan kaki ke Masjidil Haram sebenarnya. Tapi intinya teman-teman sekalian, membuka puasakan orang tidak harus di Masjid Haram, tapi kalau mau ini ada peluangnya. Di sini yang kita maksudkan adalah jangan disia-siakan. Yang terakhir teman-teman, jangan sia-siakan doa. Ya, jangan sia-siakan doa kita. Kita berdoa kepada Allah SWT karena ini memang waktu mustajab doa. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum," 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama sekali, as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai buka puasa. Jadi mulai sahur tadi sampai buka puasa Bapak Ibu bisa berdoa. Dan ini doa mustajab. Luar biasa nih, dari pagi sampai malam begitu panjangnya waktu kita mustajab doa. Kalau di hari-hari selain bulan puasa kan, atau selain puasa kita antara azan dan iqamah sepertiga malam ya. Ini enggak, sepanjang kita puasa ini sampai kita buka puasa, dari mulai sahur, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu doa mustajab. Kata Nabi SAW, 3 doa tidak akan ditolak. Yang pertama itu orang puasa sampai buka puasa. Baru yang kedua, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Baru kemudian yang ketiga, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Tapi yang pertama doa orang yang puasa. Jadi jangan sia-siakan, jangan cuma duduk, nongkrong, diam, zikir, baca doa. Berdoa apa saja. Dan saya tutup dengan kata-kata saya ini, kalau teman-teman bilang, saya mau berdoa apa Ustaz? Toh badan sehat, harta ada, pekerjaan ada, pasangan ada, anak-anak ada, semua nikmat ada. Ingat, berdoa minta agar dipertahankan nikmat lebih afdal daripada musibah ada, masalah ada baru kita minta solusi. Jadi Bapak Ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Lebih besar pahalanya dibandingkan kita sakit baru bilang, ya Allah sembuhin saya. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian lagi lapang, lagi sehat berdoa, lagi kaya berdoa gitu kan. Maka dia akan mengenali kalian di saat kalian lagi sempit. Jadi kalau mau nanti kalau ada musibah, ada cobaan, kita segera dapat solusinya, justru berdoa di saat kita lagi lapang. Itu pentingnya. Itu pentingnya teman-teman sekalian. Ya. Jadi jangan sia-siakan peluang-peluang emas ini di masa Ramadan. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala terima puasa kita, seluruh amal-amal kita. Dan juga Allah mudahkan, panjangkan umur kita dalam ketaatan. Nanti diberikan umur yang maksimal insya Allah. Bisa mendapatkan Ramadan-Ramadan yang akan datang berulang-ulang. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua dan seluruh orang-orang yang kita kenali dan kita sayangi. Dan muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.